Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke-1892 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa kebenaran firman-Mu, kami tersesat. Kami butuh firman-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan. Kami buka hati kami, siap diisi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6, ayat 1 sampai ayat 22. Di bawah perikop, Salomo mendirikan bait suci. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siuf, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya, menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu, yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus.
dan 40 hasta panjangnya, ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Salomo sedang mengerjakan pembangunan bait suci. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Salomo berhasil membangun bait suci. Dari firman Tuhan ini kita mau belajar. Dalam catatan saya, bait suci itu bisa dikerjakan oleh Raja Salomo. Ada 5 M. M yang pertama, menurut waktu Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 1 di sana dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Amin. Ayat 14, setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu. Haleluya. Yang pertama, saudara, saya menangkap di sini bagaimana waktu Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, tepat pada waktunya untuk membangun bait suci, rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tidak di zaman Daud? Daud membangun bait suci ini karena belum waktu Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara belum diberkati karena itu mungkin belum waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti saudara tepat pada waktunya, sehingga dengan iman kita berkata indah pada waktunya. Itulah waktu Tuhan. Kalau saat ini saudara masih jomblo, saudara sudah percaya kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, percayalah ada waktu Tuhan yang tepat buat saudara. Amin. Saya percaya kalau Tuhan memberikan kepada kita pasti yang paling terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini saudara belum mendapatkan apa yang saudara rindukan, impikan, cita-citakan, percayalah saudara, ada waktu Tuhan yang paling terbaik buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar menurut waktu Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, menurut kehendak Tuhan. Amin. Saudara lihat ayat 2 di sana dikatakan begini. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo membangun bait suci rumah Tuhan itu bukan kehendak Salomo, tapi kehendak Tuhan. Amin. Makanya secara detailnya itu kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengerti dan paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan mengerjakan, melakukan semau gue atau mau-maunya kita. Yang kita kerjakan kalau nggak berkenan kepada kita, kita nggak kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Kalau kita mau belajar Alkitab, yang Tuhan mau kepada kita, kita pergi memberitakan Injil. Amin. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita kerjakan itu atau tidak? Saudara, kita seringkali mencari sesuatu hal. Kita sudah merasa rohani. Kita sudah merasa, wah, ini luar biasa. Pekerjaan saya untuk pelayanan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya sederhana. Apakah itu berkenan? Apakah itu yang Tuhan kehendaki kita lakukan? Ataukah yang kita kerjakan sekarang karena itu yang kita mau? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengerjakan dalam pelayanan, tapi belum tentu apa yang dia kerjakan Tuhan kehendaki. Mari, saudara, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya, saudara, apa yang Salomo kerjakan, lakukan secara detailnya, saudara, itu karena Tuhan yang menuntun dia. Bukan egonya yang dia kerjakan, maunya dia. Tetapi Salomo melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Dia buat ini dan itu. Makanya saudara berkenan kepada Tuhan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Karena apa? Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, bait suci rumah Tuhan itu bisa dikerjakan oleh Raja Salomo. Karena apa? Salomo menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Salomo mengerjakan untuk Tuhan. Sudah perhatikan ayat 3 dan seterusnya. Saudara, secara detail, saudara. Tadi saya katakan, Salomo ini mengerjakan sedetil mungkin apa yang Tuhan katakan, sampaikan, firmankan kepada dia, dia kerjakan. Dia nggak main-main, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa pekerjaan bait suci ini sangat-sangat berat. Kayu-kayunya saja didatangkan, saudara, dari Libanon. Batu-batunya, wah, sangat kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini. Salomo mengerjakan untuk pekerjaan Tuhan itu. Dia bekerja dengan segenap hati. Saya percaya, saudara, Salomo memberikan satu pemahaman pada dirinya. Dia memiliki satu keyakinan bahwa apa yang dia kerjakan ini bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Salomo mengerti kalau dia melakukan visi Tuhan ini, dia kerjakan untuk raja di atas segala raja. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, saya percaya hasilnya akan maksimal seperti yang Salomo kerjakan. Tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa hebat pun kita, mungkin kita punya skill, mungkin kita punya keahlian di bidang kita, tapi kalau kita tidak mengerjakannya dengan segenap hati, mungkin hasilnya dilihat orang, wow, bagus, luar biasa, tapi itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan mau kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hati. Mungkin saudara di gereja saudara mendapat tugas penerima tamu, lakukan dengan segenap hati. Amin. Saya percaya saudara, ketika orang datang ke gereja, mereka berjumpa dengan saudara, melayani dengan segenap hati. Saya percaya saudara, Tuhan akan menjamah orang-orang yang datang ke gereja itu. Melihat pelayanan saudara, mereka akan diberkati. Karena saudara melakukan dengan segenap hati. Amin. Itulah yang dikerjakan Salomo.
Salomo mengerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya saudara, dia nggak main-main dalam pekerjaan Tuhan ini. Dia memberikan dengan segenap hati. Haleluya. M yang keempat, memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 22 di sana. Saya mau mengajak saudara membaca di ayat 22. Firman Tuhan berkata, seluruh rumah itu dilapisinya dengan apa? Dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, emas adalah lambang kemuliaan, lambang pemberian yang paling terbaik waktu itu. Saya percaya saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, mari berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin persembahan kita untuk Tuhan bukan emas, tetapi berikan waktumu yang paling terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Berikan tenagamu yang paling terbaik buat Tuhan. Berikan kepintaranmu, kebijaksanaanmu, hikmatmu yang saudara dapatkan dari Tuhan. Berikan itu sebagai persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, kalau untuk Tuhan, jangan yang baik, itu standar. Yang terbaik, memang kelihatannya sudah bagus. Tapi kalau saudara bisa memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, kenapa saudara memberi yang terbaik? Kalau saudara bisa memberi yang paling terbaik, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk Tuhan, kita harus memberikan yang excellent, yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Salomo paham ini. Karena orang-orang di bangsa-bangsa pada saat itu membawa upeti kepada Salomo. Dan semua pemberian raja-raja bangsa-bangsa itu harus dicek. Apakah pemberian mereka 100% murni atau jangan-jangan cuma 50% yang murni, 50% tidak murni. Itu dicek. Kalau mereka memberikan yang murni, maka pemberian mereka diterima oleh Raja Salomo. Tapi kalau pemberian mereka tidak murni, raja yang memberi upeti itu akan dibunuh, akan dilengserkan, akan diganti. Jadi Salomo paham betul pemberian yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Makanya seluruhnya dilapisinya dengan emas. Haleluya. Yang kelima, perhatikan. 5M yang kelima. Mengerjakan dengan iman. Amin. Saya percaya saudara, Salomo mengerjakan proyek Tuhan ini dengan apa? Dengan iman. Dia melangkah dengan iman. Belum jadi, betul belum jadi. Mungkin juga tidak ada gambarnya. Tapi Salomo melangkah dengan iman. Karena Salomo tahu, ini pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melangkah dengan iman, kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Kita harus terus dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak salah atau melenceng dari pekerjaan Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, terus berdoa, percaya Tuhan pasti memberikan kita tanah, kita pasti akan beli tanah, kita pasti akan membangun rumah Tuhan. Dan kita harus melakukan tindakan iman.
kita melangkah dengan iman, menyambut berkat-berkat Tuhan untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Saudara, kita harus bertindak dengan iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang melangkah dengan iman, dia akan melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Makanya saudara perhatikan tadi di ayatnya yang ke-14. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu. Haleluya. Itulah orang kalau melangkah dengan iman, ada kepastian. Beda dengan orang nekat. Orang nekat saudara, ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau orang yang beriman, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu bedanya orang nekat dan orang yang beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo, dia tahu persis Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ini kan proyek yang mustahil. Ini proyek yang begitu megah. Butuh dana yang sangat besar. Tapi saudara lihat, Salomo bisa mengerjakan segalanya sampai tuntas, sampai selesai. Karena apa? Dia melangkah dengan iman. Orang yang melangkah dengan iman adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan, lakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam pikiran saudara. Lakukan dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya segala sesuatu pasti menurut waktu Tuhan. Kami mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengerjakan untuk Tuhan, memberi yang paling terbaik buat Tuhan, dan mengerjakannya dengan iman. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.